Jelang duel krusial melawan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media negeri tirai bambu. Media Cina 163.com menilai skuad Garuda memiliki kelemahan dalam membongkar pertahanan rapat lawan. Pertandingan hidup mati ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya. Dalam ulasannya, 163.com menyebut bahwa meskipun timnas Indonesia diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi, mereka dinilai kurang efektif dalam menghadapi tim yang bermain dengan blok rendah dan pertahanan solid. Meski Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, mereka kurang efektif soal cara melawan tim dengan pertahanan yang rapat, tulis 163.com dalam laporan analisis jelang laga. Melihat celah itu, media tersebut meminta timnas Cina untuk bermain disiplin, mengurangi kesalahan, dan memanfaatkan kecepatan dalam melakukan serangan balik. Strategi itulah yang dinilai dapat membawa kemenangan bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Jika pemain timnas Cina dapat menyatukan pikiran, mengurangi kesalahan, dan melakukan serangan berbahaya pada saat akhir dengan fondasi pertahanan yang baik, maka Cina akan jadi yang terakhir tertawa dalam pertarungan hidup mati ini, lanjut mereka. Cina juga disebut akan berupaya menguasai bola selama mungkin dan menghindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Taktik ini akan menjadi senjata utama untuk meredam permainan cepat Indonesia yang kerap mengandalkan transisi cepat dan eksplosif di sisi sayap. Saat ini, Cina berada di dasar klasemen grup C dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Situasi tersebut membuat Cina tak punya pilihan lain selain menang. Hasil imbang apalagi kalah, bisa menutup rapat jalan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia sedikit lebih baik dengan menempati posisi keempat klasemen, mengantongi 9 poin. Kemenangan akan memperbesar peluang skuad Garuda untuk melaju ke putaran keempat, sekaligus menjaga asa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Gelora Bung Karno pun menjadi modal penting bagi anak asuh Patrick Kluivert. Satu kemenangan di laga ini bukan hanya soal poin, tetapi juga menjaga mimpi besar, membawa Merah Putih ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Jelang duel krusial menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dihadapkan pada keputusan penting, mencoret 6 pemain dari skuadnya. Laga antara timnas Indonesia melawan Cina akan digelar pada Kamis, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi bagian dari matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Kluivert sebelumnya memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, yang berlangsung dari 26 hingga 31 Mei 2025. Seluruh pemain berkumpul untuk menjalani persiapan intensif yang mencakup aspek fisik, teknik, hingga taktik. Namun, dari 32 nama yang dipanggil, skuad timnas saat ini tersisa 29 pemain. Hal itu terjadi karena 3 pemain sudah dipastikan absen. 2 diantaranya adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Sementara Eliano Rejders tak bisa ikut karena izin mendampingi sang istri yang melahirkan. Dengan hanya diperbolehkan membawa 23 pemain ke dalam daftar pertandingan, maka Patrick Kluivert masih harus mencoret 4 nama tambahan. Tentu ini bukan keputusan mudah, apalagi semua pemain menunjukkan performa kompetitif selama pemusatan latihan. Melihat struktur tim, kemungkinan 1 dari 3 penjaga gawang yang ada akan dicoret karena hanya 2 yang biasanya disiapkan untuk pertandingan. Itu berarti 3 outfield player lainnya juga harus mengakhiri harapan tampil di laga kontra Cina. Selain faktor teknis, keputusan pencoretan ini juga mempertimbangkan kebugaran dan kesiapan pemain, terutama menghadapi intensitas pertandingan yang tinggi. Kluivert pun dituntut cermat dalam menyusun komposisi terbaik untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Mereka tertinggal 4 angka dari Australia yang ada di posisi kedua dan hanya berselisih 1 poin dari Arab Saudi di urutan ketiga. Artinya, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia masih terbuka, asalkan skuad Garuda mampu memaksimalkan 2 laga sisa, termasuk menghadapi Cina. Kemenangan atas Cina bukan hanya penting untuk menjaga asa lolos otomatis, tetapi juga akan memperbesar kans Indonesia tampil sebagai salah satu tuan rumah mini turnamen di putaran keempat. Segala keputusan yang diambil Kluivert saat ini akan menjadi penentu, apakah skuad Merah Putih bisa melanjutkan mimpi menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, meski jalannya terjal dan penuh tantangan.
Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Indonesia unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Namun, jalan ke putaran final masih panjang dan penuh syarat. Indonesia dijadwalkan melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian menghadapi Jepang di laga terakhir pada 10 Juni 2025. Sementara itu, Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final sebagai juara Grup C dengan koleksi 20 poin. Australia menyusul di posisi kedua dengan 13 poin, unggul 3 angka atas Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Secara matematis, ada dua skenario yang bisa membawa Indonesia finish di posisi kedua dan merebut tiket otomatis ke Piala Dunia. Skenario pertama, Indonesia harus menang atas Cina dan Jepang. Di saat yang sama, Australia harus kalah dari Jepang dan hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi. Skenario kedua, Indonesia wajib mengalahkan Cina dan setidaknya menahan imbang Jepang. Di sisi lain, Australia harus kalah dari Jepang dan Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tak boleh menang atas Bahrain. Namun jika skenario tiket otomatis gagal diraih, Indonesia tetap harus meraih kemenangan di dua laga tersisa. Kenapa? Karena ini akan menentukan posisi Indonesia dalam klasemen akhir, yang sangat penting untuk peluang di ronde keempat. Jika Indonesia mampu finish di 4 besar klasemen peringkat ketiga dan keempat dari seluruh grup, maka skuad Garuda berhak melanjutkan perjuangan di ronde keempat. Di fase ini, 6 tim, yakni peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup, akan dibagi menjadi 2 grup kecil yang masing-masing berisi 3 tim. 2 tim terbaik dari ronde ketiga akan diberi hak menjadi tuan rumah fase ini. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih berada di dasar klasemen peringkat 3 dan 4. Skuad Shin Tae-yong tertinggal 4 poin dari Uni Emirat Arab dan 3 poin dari Irak. Maka, menyapu bersih 2 laga tersisa menjadi syarat mutlak, sambil berharap para pesaing terpeleset. Harapan itu masih ada, dan perjuangan belum selesai. Indonesia harus tampil habis-habisan untuk menjaga asa menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi. Skenario pertama tentu saja dengan memenangkan 2 laga tersisa, menghadapi Tiongkok pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni mendatang. 6 poin penuh dari 2 pertandingan ini akan membawa timnas Indonesia mengoleksi 15 poin. Namun, 6 poin saja belum cukup jika tak dibarengi dengan hasil buruk dari para pesaing. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia, Indonesia juga harus berharap Australia gagal menang di 2 laga terakhir mereka, dan Arab Saudi tidak menambah lebih dari 2 poin. Jika skenario itu terjadi, Indonesia berpotensi finish di 2 besar dan langsung melenggang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Di luar skenario ideal itu, jalan lain tetap tersedia. Jika hanya mampu meraih 4 poin dari 2 laga terakhir, maka Indonesia masih punya kans besar melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan 4 poin, Garuda akan mengoleksi 13 poin, jumlah yang tak mungkin dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin hingga akhir babak ini. Bahkan, 1 kemenangan saja atas Tiongkok atau Jepang, bisa cukup untuk mengamankan tempat di 4 besar Grup C, asalkan Bahrain dan Tiongkok tak meraih lebih dari 3 poin dari sisa laga mereka. Demi menghadapi laga-laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan sejak 26 Mei di Bali. Persiapan matang pun tengah dijalankan demi menghadapi partai hidup mati yang akan menentukan nasib Indonesia di panggung dunia. Dengan berbagai kemungkinan masih terbuka, para pemain kini memegang kunci. Tinggal bagaimana skuad Garuda menjawab harapan rakyat Indonesia dengan permainan terbaik di 2 laga terakhir. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 belum tertutup. Meski perjalanan masih terjal, skuad Garuda masih memiliki sejumlah skenario untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Di atasnya ada Jepang dengan 20 poin yang sudah memastikan lolos, disusul Australia dan Arab Saudi. Namun, peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk membuat sejarah tetap terbuka lebar, baik melalui jalur langsung maupun babak keempat kualifikasi.